Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabal Uhud termasuk salah satu bukit yang sangat memiliki nilai sejarah penting dalam sejarah Islam. Di bukit ini, tuan-tuan sekalian, terjadi peperangan yang sangat memilukan dalam sejarah Islam. Kepiluan Nabi Muhammad di Bukit Uhud tak lepas dari kisah pertempuran yang terjadi di kawasan ini, yang kita kenal dengan Perang Uhud. Dalam pertempuran itu, ratusan sahabat Nabi gugur, termasuk juga paman Rasul yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib, hingga dimakamkan di bukit ini. Perang Uhud adalah satu-satunya perang yang sangat disesali oleh Rasulullah, bukan karena kegagalannya dalam memenangkan pertempuran atau karena banyaknya korban para pasukan yang telah syahid, tapi karena alasan kenapa sampai kekalahan itu bisa terjadi. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, dalam perang Uhud kaum muslimin sudah hampir berhasil mengalahkan musuh-musuhnya, yakni kaum Quraisy. Kemenangan yang tidak terjadi itu dikarenakan kecerobohan pasukan khusus kaum muslimin, yakni para pemanah yang melupakan pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah sudah berpesan kepada para prajurit agar tidak meninggalkan tempatnya apapun yang terjadi saat berlangsungnya perang. Namun qadarullah, pada saat pasukan memanah melihat banyaknya musuh yang sudah mati, bahkan sebagian besar melarikan diri, para pasukan pemanah ini tiba-tiba meninggalkan posisinya, lalu menyebar untuk mengumpulkan harta rampasan perang atau sering disebut dengan ghanimah. Dengan kondisi pasukan muslim khususnya para pemanah yang tidak kompak, Khalid bin Walid yang pada saat itu belum bertobat serta belum masuk Islam tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia pun memerintahkan kepada para pasukannya, khususnya para pemanah, untuk naik ke atas bukit dan melakukan serangan balik kepada para pasukan kaum muslimin, hingga pada akhirnya tuan-tuan sekalian, kaum muslimin pun kalah dalam peperangan Uhud. Namun tahukah tuan-tuan sekalian, ada satu kisah yang sangat menarik pada saat perang Uhud. Walaupun kaum muslimin kalah, tapi Rasulullah berhasil membunuh salah satu pembesar Quraisy dengan tangannya sendiri. Dalam sejarah hidup baginda Nabi Muhammad SAW, tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan beliau membunuh orang lain kecuali hanya satu orang saja. Ia adalah seorang dari kaum musyrik bernama Ubay bin Khalaf. Ia merupakan bagian dari sebuah komunitas kaum Quraisy yang disebut dengan Syu'bah al-Shaq. Kelompok ini dikenal tuan-tuan sekalian sebagai kelompok pembesar kaum Quraisy yang sangat menaruh dendam dan penuh perasaan benci kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ia juga satu kelompok dengan Abu Jahal. Dikisahkan pada suatu hari, pada saat di Mekah, ia pernah berkata kepada teman-temannya bahwa saya yang akan membunuh Muhammad, kata Ubay bin Khalaf ini. Berselangnya waktu tuan-tuan sekalian, terjadilah perang yang dinamakan Perang Badar, di mana kaum muslimin memenangkan perang tersebut serta berhasil menawan beberapa kaum musyrikin Mekah, dan di antaranya adalah Ubay bin Khalaf. Tapi beruntungnya si Ubay ini ditebus hingga dibebaskan oleh Rasulullah. Dan pada saat itu si Ubay berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, saya memiliki kuda yang saya beri makan setiap hari. Saya ingin membunuhmu dengan menunggang kuda itu." Lantas Rasulullah pun menjawab, "Justru akulah yang akan membunuhmu di kemudian hari, insya Allah," kata Rasulullah. Singkat cerita tuan-tuan sekalian, di tahun berikutnya terjadilah perang yang dinamakan Perang Uhud, di mana perang tersebut yang terbayang di kepala Ubay hanyalah Nabi Muhammad SAW. Mengapa demikian? Karena perkataan Rasulullah dulu bahwa beliau yang akan membunuhnya terus menghantui dirinya. Dan pada saat perang terjadi, si Ubay ini terus mencari Rasulullah sambil berkata dengan lantang, "Apabila hari ini Muhammad lolos dariku, maka akulah yang akan celaka," kata si Ubay. Dan singkat cerita, akhirnya Ubay pun berhasil menemukan Nabi Muhammad. "Wahai Muhammad, engkau tidak akan selamat," kata Ubay sambil menuju ke arah Nabi. Melihat kejadian tersebut, para sahabat Nabi lantas ingin menombak Ubay dari kejauhan.
Namun Rasulullah SAW justru mencegahnya sambil berkata, biarkan ia mendekat, kata Rasulullah. Saat Ubay mendekat, tuan-tuan sekalian, Rasulullah pun mengambil tombak dari salah satu sahabatnya yang bernama Harith bin Shimah hingga dilemparkan tombak itu ke arah Ubay dan tombak tersebut mengenai tulang di sekitar lehernya. Hingga Ubay pun kembali kepada orang-orang Quraisy dengan luka di leher dan darah yang terus bercucuran, dan ia berkata, Muhammad telah membunuhku. Namun tahukah tuan-tuan sekalian, kalimat itu justru mendapatkan respon negatif dari orang-orang Quraisy. Mereka menyebut bahwa nyali seorang Ubay telah menciut. Betapa tidak, di tengah kaumnya, Ubay dikenal sebagai sosok petarung yang kuat. Bahkan Abu Sufyan selaku sosok pemimpin kaum Quraisy meminta kepada Ubay untuk tidak mempermalukan diri dengan tak berhenti-hentinya menangis dan meraung kesakitan. Baginya, luka yang dimiliki Ubay hanya masalah sepele menurut Abu Sufyan. Hingga Ubay pun berkata, Muhammad pernah berkata bahwa ia akan membunuhku. Demi Tuhan, seandainya ia hanya meludahiku saja, maka aku akan mati. Lantas apalagi ia menombakku, kata Ubay bin Khalaf ini. Dan benar saja tuan-tuan sekalian, tak lama setelahnya, Ubay bin Khalaf pun meninggal dunia di Sarif, di mana di tengah perjalanan suku Quraisy menuju Mekah. Dari cerita di atas tuan-tuan sekalian, bisa mengambil kesimpulan bahwa mukjizat dan kekuatan Nabi Muhammad SAW itu benar adanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.